lagi habis foto-foto batu jadi ini ya. Oke, saya terusin ini berhubung sudah jam 5 lewat. Saya sekalian mau pulang. Anda saksikan untuk batu-batu yang unik. Nah, videonya agak panjang. Kalau ketemu batu saya video, Anda bisa lihat. Nah, sambil saya ngobrol tentang politik dan tentang ekonomi keadaan Bangka. Nah, jadi Bangka saat ini seharusnya tidak ada larangan mengambil timah ya, supaya ekonominya naik. Nah, terus ini ada batu yang unik juga. Nah, batu yang unik nih, dua batu yang unik. Jadi kalau timah jalan, ekonomi akan bangkit. Dan Bangka Belitung inilah jasanya besar untuk negara, untuk Indonesia, karena membantu membangun seluruh Indonesia. Bahkan Singapura pun tertolong oleh timah yang luar biasa dan dahsyat di Bangka Belitung. Seharusnya bebas mengambil timah tanpa larangan. Jadi itu yang terpenting, sehingga ekonomi Bangka ini bangkit kembali segera mungkin ya. Jadi saya sambil foto-foto, itu singkat saya kasih masukan buat pemerintah dan supaya ekonomi Bangka ini berjalan dengan baik. Ini batu yang besar ya, cukup besar. Oke, jalan lagi. Nah, ini juga ada batu unik ya. Nah, batu unik lagi ini. Oh ya, ini batu unik lagi. Banyak sekali. Ini padangnya batu. Berhubung sudah mau malam, saya sambil jalan aja. Ini di lokasi pohon sawit yang udah kurang lebih puluhan tahun ini, tapi tidak begitu tinggi pohonnya ya, baru sekitar 5 meter ya. Jadi harga lada, harga sawit, harga timah, harga karet itu perlu dinaikkan oleh pemerintah dengan signifikan sehingga ekonomi Bangka bangkit kembali. Nah, satu batu lagi. Jadi bagi yang mencalonkan jadi pemimpin perlu tata kota ya. Jalan harus lebar, lampu harus sepanjang jalan, dan ada got, ada bunga, dan ada hiasan-hiasan di sepanjang jalan sehingga tata kotanya menarik ya. Jadi ekonomi bisa bertumbuh seperti ERC perlu pintar dalam memimpin negara atau provinsi. Terus batunya berupa gerbang. Jadi luar biasa kalau pemimpinnya bisa menilik ke sana ya. Apalagi potensi Bangka ini yang luar biasa, belum bisa diolah sebenarnya. Jadi kalau bagi pemimpin baru, termasuk kalau saya dipilih jadi gubernur, saya akan membangun Bangka ini. Harus disiapkan dana kurang lebih 100 triliun untuk 5 tahun dari hasil tambang timah. Dan penghasilan timah baik dari BUMN atau rakyat itu kurang lebih harus mendapatkan keuntungan 50% untuk masukan APBD ya. Batu yang unik, dua, satu itu dan satunya seperti ini, unik ya, menarik.
wisatanya saya rasa nomor 1 di Indonesia, bahkan mancanegara, kalau diolah wisatanya dengan baik. Jadi kekayaan terbesar itu di Indonesia adalah Bangka. Anda mau tanya apa aja ada hasilnya di Bangka ini. Dari pasir, dari batu, granit, dari alam, dari laut, dari tambang, semuanya banyak dibanding dengan daerah seluruh Indonesia. Hanya Bangka yang memiliki kekayaan yang luar biasa, berlimpah ya. Cuma belum bisa diolah dengan baik selama 20 tahun hampir ya. Anggap aja sudah 20 tahun menjadi provinsi. Nah, jadi Bangka ini seharusnya ada pemekaran 9 kabupaten, bahkan kalau bisa tembus beberapa provinsi ya. Nah, contoh Bangka Barat harusnya jadi provinsi ya. Bangka Selatan harusnya jadi provinsi. Bangka Tengah harusnya jadi provinsi. Belitung harusnya jadi provinsi. Nah, jadi Pangkal Pinang itu harus tanahnya luas ya. Harus diambil tanah dari Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Induk, dan Bangka itu ya yang harus diambil tanahnya supaya lebar untuk menjadi ibu kota. Tapi kalau dijadikan beberapa provinsi, maka masing-masing punya ibu kota masing-masing ya. Jadi kalau ibu kotanya kalau bisa Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung. Belitung. Jadi 5 provinsi sama Pangkal Pinang, 6 provinsi harusnya sudah ya. Itu untuk kemajuan Bangka ya, yang cukup luas tanahnya sebenarnya ya. Cuma di peta hanya di foto dengan kecil. Kenyataannya Bangka ini sangat luas. Saya mengarah ke sungai yang airnya tenang. Saya selesaikan bicara politik, saya selesaikan foto batu yang besar-besar dan unik tadi, tinggal batu yang kecil-kecil. Saya senang lihat keadaan begini. Bagusnya ini dibikin wisata nih. Ini punya saudara ini ya. Kalau saya punya uang, disuruh olah, saya akan jadikan wisata pemancingan, wisata santai-santai ini ya. Luasnya kurang lebih ini sekitar 2,5 sekitar 3 hektar lebih ini. Sawitnya ini hampir 3 hektar, tanah kosong untuk danau ada 2, 2 ya, di depan sana ada 1, kurang lebih 3 hektar lebih ini luas tanahnya. Ini dirintis sudah puluhan tahun ini ya, jadinya seperti ini. Oke, saya sekian dulu, semoga Anda puas tonton video ini. Moto YouTube saya dan TikTok saya pek 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 pek, luar biasa, mantap. Inilah hidup yang sudah matang, punya lahan yang luas untuk perkebunan, dan kalau bisa dikembangkan untuk wisata. Saya foto, saya hadapin biar Anda percaya bahwa saya yang fotonya dan saya yang bicara ya. Oke, luar biasa. Sudah hampir jam 6 ini ya. Kurang 5 menit lagi. Oke, saya sekian dulu. Pemandangan yang luar biasa dan toket pun berbunyi ya. Oke, sekian. Toketnya ada di pondok.